kita akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kita. Saya sendiri, Rizlaika, dan saya Urnia Nurmida. Saya Fawalikia Sayangti. Saya Lia Chandra Dewi. Saya Indri Damayanti. Saya Farida Atia. Eka Damayanti sebagai kameramen. Observasi pertama, temuan keramik bawah air. Baiklah, di sini akan menjelaskan tentang peninggalan ataupun temuan-temuan yang berada di Museum Siginja ini, tepatnya di daerah Telanai Pura. Saya jelaskan, yang berada di Museum Siginja ini adalah temuan keramik bawah airnya. Dapat dilihat di sini. Di sini adalah temuan bawah air. Keramik bawah air ini merupakan temuan di dasar air, tepatnya di dasar laut pada zaman dahulu di saat pelayaran. Dapat kita lihat, pelayaran pada zaman dahulu itu sangat berkembang pesat untuk jalur perdagangan dari satu negara ke negara lain untuk membawa barang komoditi sebanyak sekali untuk diperdagangkan di daerah Indonesia. Selain itu, pada zaman dahulu seringnya adanya pelayaran yang mengakibatkan adanya musibah seperti badai tropis. Badai tropis ini salah satu musibah yang sangat dikhawatirkan bagi pelayaran karena datangnya yang tiba-tiba. Hal inilah yang mengakibatkan sebagian besar komoditi yang dibawa pada jalur perdagangan dahulu pada jatuh atau tenggelam ketika terjadinya badai tropis. Baiklah, ini temuan peninggalan yang ditemukan di bawah air. Yang pertama dapat kita lihat yaitu buli-buli yang berukuran besar dan berukuran kecil. Ini digunakan sebagai tempat penyimpanan ramuan obat ataupun minyak wangi. Di sebelahnya kita lihat terdapat mangkuk yang digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan ataupun abu jenazah. Selanjutnya di situ ada ceret atau kendi yang digunakan untuk tempat air minum. Di sebelahnya ada pasu, yaitu peninggalan pada dinasti Qing abad 9 yang digunakan untuk wadah menyimpan perhiasan dan menyimpan makanan. Dan yang terakhir yaitu ada tempayan atau guci yang dibuat dari bahan batuan dengan teknik roda putar dan menggunakan teknik spiral yang bermotif fauna dan garis horizontal. Digunakan sebagai wadah air, baras, dan wadah pembuatan telur asin. Dibuat pada dinasti Ming abad 17 dan dibuat di Thailand pada abad 15 sampai 16 Masehi. Baiklah, peninggalan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang peninggalan-peninggalan yang berada di Museum Siginjai ini. Observasi kedua, temuan permukaan. Baiklah, sekarang kita sampai pada temuan permukaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang temuan permukaan. Keramik temuan permukaan didapatkan saat survei arkeologi di situs-situs tinggalan purbakala. Keramik yang ditemukan tidak selamanya utuh ataupun bahkan sebagian besar berupa pecahan-pecahan. Meski berbentuk pecahan, temuan keramik telah membantu ahli purbakala dalam mengungkapkan aktivitas kehidupan masa lalu dalam suatu masyarakat. Misalnya, temuan pecahan keramik yang beraneka ragam bentuk dan bahan-bahannya yang ditemukan di mulut permukaan Sungai Kumpe dan Sungai Batanghari Sukandir memberikan petunjuk daerah ini masa lalu sudah menjadi pelabuhan kuno dan awal-awal Masehi sekitar abad ke-7 Masehi. Dari temuan keramik-keramik asing, temuan permukaan tanah air ini juga telah menunjukkan pada aktivitas masa lalu di kawasan Percentian Muaro Jambi, khususnya bertemunya orang-orang asing seperti Cina, India, Vietnam, Myanmar, Mumbai, dan negara asing lainnya. Dengan kata lain, temuan keramik di permukaan baik berupa pecahan maupun yang utuh dapat membantu menjelaskan kehidupan masa lalu dan berfungsi sebagai situs atau sebuah kawasan. Apakah dahulu daerah tersebut bekas permukiman, peribadatan, kota, atau pelabuhan?
Di sini saya akan menjelaskan tentang temuan permukaan. Salah satunya yaitu piring. Piring, bahan bantuan teknik roda putar, hiasan pada bagian dalam berupa pemandangan rumah, gunung, pohon, warna biru. Digunakan sebagai wadah makanan, dibuat di Jepang abad 16 Masehi. Selanjutnya yaitu piring bahan porselin. Teknik roda putar, gelasir putih dengan teknik celup, hiasan motif kaligrafi, berwarna biru tua, teknik kuas, digunakan sebagai wadah makanan dan hiasan dalam upacara adat. Dibuat di Inggris abad 20 Masehi. Selanjutnya yaitu piring. Piring Eropa, Inggris pada abad ke-19 atau 20 Masehi. Bahan porselin teknik roda putar, gelasir putih dengan teknik celup, hiasan dengan motif kaligrafi berwarna biru dengan teknik kuas, digunakan sebagai wadah makanan dalam upacara adat dan sebagai perhiasan. Selanjutnya yaitu buli-buli, berasal dari Vietnam, abad 16, bahan bantuan dengan teknik roda putar dan diberi gelasir, digunakan sebagai wadah minyak wangi dan ramuan obat-obatan. Observasi ketiga, permainan tradisional. Baik, sekarang kita sampai pada permainan tradisional, di mana permainan tradisional adalah unsur kebudayaan yang mengatur tata kelakuan, tata hubungan, dan sarana yang mewujudkan segala ide. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan beberapa permainan tradisional yang sering kita jumpai. Di antaranya adalah catur, merupakan permainan tradisional masyarakat Melayu Jambi. Karena buah permainan berwarna hitam putih disebut permainan catur. Buah catur dapat digerakkan secara diagonal, horizontal, dan vertikal, tetapi tidak boleh mundur. Yang ini congklak. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak hingga orang dewasa untuk mengisi waktu kosong. Dimainkan oleh dua orang. Yang ini ada gasing dan taji. Gasing yaitu permainan rakyat dimainkan oleh satu atau dua orang dengan melemparkan seutas tali ke lantai atau tanah. Sedangkan yang taji, permainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak saat musim buah durian. Karena bahan untuk permainan ini menggunakan biji durian sebagai badan dari taji untuk dipantak oleh lawan main. Dan satu lagi ada kitiran atau baling-baling bambu, dimainkan oleh anak laki-laki atau perempuan di lapangan, dapat dimainkan sendirian atau beramai-ramai. Itulah permainan tradisional yang sering kita jumpai di masyarakat. Kita sambung lagi kepada yang berikutnya. Observasi keempat, membatik. Baik, ini kita sampai di kerajinan tradisional membatik. Membatik berasal dari kata membatik yang berasal dari gaya Jawa, yang artinya ialah membuat titi-titi. Keanekaragamannya dilihat dari berbagai corak, seni, motif yang mewakili zamannya seperti Hindu maupun Buddha. Dalam perkembangannya, batik biasanya dibuat menggunakan mesin tradisional, tetapi saat ini masih banyak yang menggunakan alat-alat pada zaman dahulu atau alat-alat tradisional. Di sini kita lihat yang pertama yaitu kompor, kuali, dan canting. Yang ketiga itu ada yang keempat adalah obat lilin dan bahan dasar. Yang kelima cap. Yang keenam kain mori yang sudah diberi motif tetapi belum diberi lilin, dan yang ketujuh ini sudah diberi lilin. Dan hasil dari kerajinan membatik ini biasanya digunakan wanita-wanita untuk digunakan sebagai kulu. Di sini ada beberapa kulu. Yang pertama kulu baliso, yang kedua kulu anak gadis ibo, yang ketiga kulu putalang petang, yang keempat kulu daun putat, dan yang kelima kulu bunga pinang. Dan selain kulu, di sini ada sarung batik company. Baik, itulah tadi kerajinan tradisional. Kita akan melanjutkan ke peninggalan-peninggalan yang lain. Observasi terakhir, adat Melayu Jambi. Baiklah, yang terakhir seperti kita lihat di belakang kami ada rumah adat Melayu. Nah, rumah adat Melayu ini merupakan rumah adat yang ada di Provinsi Jambi. Rumah adat Melayu tersebut mempunyai beberapa ruangan. Yang pertama, ruangan depan,
ruangan tengah dan ruangan dalam. Ruangan tengah terdapat beberapa benda, salah satunya benda salok dan laren yang biasanya digunakan untuk masyarakat Jambi Melayu makan dan minum. Nah, di bagian dalam terdapat buah amben. Nah, seperti yang kita lihat di atas amben terdapat beberapa benda-benda. Benda tersebut melambangkan ikatan sosial pemilik rumah. Selain itu, di dalam amben ini yang merupakan tempat tidur merupakan tempat untuk berhias bagi orang Melayu pada zaman dahulu. Sudah kita ketahui juga, di sisi kanan dan kiri terdapat dua lemari. Dari masing-masing lemari tersebut sudah kita ketahui fungsinya, yaitu untuk menyimpan barang-barang berharga dan pakaian. Adat istiadat yang biasanya dilakukan oleh orang Melayu Jambi yaitu upacara pernikahan. Nah, upacara pernikahan ini biasanya dilakukan di atas kerambi atau yang terletak di ruang tengah tersebut. Baiklah, itulah tadi pembahasan kami, keterangan kami tentang rumah adat Melayu yang ada di Provinsi Jambi yang berupa amben. Terima kasih. Itulah hasil observasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Nifsi Syabani serta kepada teman-teman yang telah membantu menyelesaikan video ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sialang belang tak besi hingga bukit Tambun Tulang, itulah negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah, bersih aman dan tertib kotanya serta ramah